Santapan Harian Jumat 25 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Kini kami siap menerima perintah dan kehendak-Mu di dalam firman-Mu, di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Mazmur 19 ayat 1-7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sahabat Santapan Harian, Allah senantiasa berbicara kepada ciptaannya, bahkan ketika kita tidak dapat mendengar suaranya. Ia terus berbicara. Allah berbicara kepada kita. Salah satu caranya adalah melalui ciptaannya. Langit yang terbentang luas, penuh warna yang indah dan tidak pernah sama setiap harinya. Siang dan malam bergantian dengan begitu teraturnya. Matahari selalu terbit dan tenggelam tepat pada waktunya. Semuanya menunjukkan bahwa Allah masih bekerja dan terus bekerja dalam ciptaannya, termasuk kita. Tak dapat disangkal bahwa masih banyak orang yang percaya bahwa dunia dan isinya ini terjadi karena sebuah proses alam atau hanya karena kebetulan. Jika kita cermati dengan seksama, justru melalui alam semesta inilah kita bisa melihat keajaiban dan keindahan di dalamnya yang tidak mungkin terjadi hanya karena proses alam atau sekedar sebuah kebetulan. Mari kita renungkan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 ini. Bagaimana kita menjelaskan rancangan dan sketsa yang begitu indah dari alam ini? Bagaimana kita menjelaskan kerumitan pada setiap bagian di alam ini? Dan bagaimana kita memahami semua teraturnya alam ini? Semua keindahan, kerumitan, dan keteraturan itu hanya mengarah kepada satu kebenaran, yaitu bahwa ada pribadi yang luar biasa hebat yang terlibat di dalamnya. Pribadi itu tidak lain adalah Allah Sang Pencipta alam semesta. Semua keindahan alam ini menyatakan siapa pemilik dan pembuat yang sebenarnya,
Dialah Tuhan semesta alam. Menyadari akan karya Allah yang besar dan hebat itu, mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang demikian. Akan tetapi, hendaknya kita tidak berhenti pada rasa syukur saja. Sebagai ciptaannya yang spesial, mari kita belajar untuk menjaga dan merawat bumi ini. Memang alam ini tidak lagi sempurna seperti pada masa penciptaan. Namun, paling tidak, kita tidak membuatnya menjadi semakin rusak, melainkan menjaga kelestariannya. Melalui kelestarian alam ciptaannya, kita pun dapat terlibat menceritakan karya Allah kepada sesama, sekaligus menjadi wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Mari kita berdoa. Karya-Mu Tuhan maha dahsyat dan indah, yang tak dapat kami nilai dengan kata-kata, dan kasih-Mu besar bagi kami sehingga tak dapat kami jauh dari-Mu. Kami ingin selalu dekat dan tinggal di dalam hadirat-Mu, memuji nama-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu yang mulia dan agung, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.